Apakah Malaysia benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Itu kata-kata seorang bule yang membalas katanya Malaysia sering banget ngata-ngatain Indonesia itu banyak sampahnya. Justru hal tersebut langsung dibalas dengan kunjungan seorang bule ke Malaysia, nunjukin kondisi di sana. Waduh, kalau ngomongin masalah sampah itu kayaknya bukan masalah di Indonesia atau di Malaysia aja teman-teman ya. Hampir di setiap negara itu ada masalah yang berhubungan dengan sampah ya teman-teman ya. Untuk itu tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin ya teman-teman ya. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya ya teman-teman ya. Waduh, ini lagi-lagi gue dihujat nih ya teman-teman ya, gara-gara gue nunjukin video Malaysia, Malaysia ya teman-teman. Karena memang selalu ada komen di situ ya teman-teman ya. Nah, ini kemarin yang muncul beredar katanya Malaysia sering banget ngata-ngatain Indonesia itu banyak sampahnya, kotanya kotor gitu ya teman-teman. Tapi ini justru dibalas langsung sama seorang bule yang buat video nunjukin kondisi Malaysia sebenarnya juga ada sampahnya juga gitu ya, nggak cuma Indonesia aja ya teman-teman ya. Sebenarnya di negara-negara lain juga banyak sampah juga, karena tadi udah gue bilang di awal sampah itu udah menjadi masalah umum, masalah semua negara ya teman-teman ya. Kita lihat videonya deh. Apakah Malaysia benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Tonton video sampai habis untuk lihat realita di Malaysia. Banyak orang Malaysia bilang kalau negara mereka lebih bersih dari Indonesia. Jadi aku ke Borneo, Malaysia untuk cari tahu kebenarannya. Sekilas terlihat bersih kan? Tapi lihatlah ini guys. Di sini aku melihat orang-orang membuang sampah sembarangan. Sampah menumpuk di jalan-jalan. Dan di lautnya sangat banyak polusi sampah. Beberapa orang Malaysia mungkin berpendapat semua sampah ini dari orang pendatang atau turis. Betul atau enggak? Tapi menurutku, banyak orang Malaysia juga sama seperti orang-orang di Asia Tenggara lainnya. Mengkonsumsi terlalu banyak plastik sekali pakai dan gak memiliki pengelolaan sampah yang memadai. Jadi ini bukan tentang siapa yang lebih kotor, Malaysia atau Indonesia, ini tentang kebiasaan kita. Ya guys, follow Bule Sampah untuk lihat polusi di negara lain dan solusi juga. Nah, itu kan ya, itu bukan masalah siapa yang lebih kotor, Indonesia atau Malaysia, tapi bagaimana solusi untuk mengatasinya teman-teman ya. Tadi katanya dibilang bahwa sampah itu dibawa oleh wisatawan, tapi kata si bulenya ya enggak juga, karena memang masyarakat di sana juga mengkonsumsi banyak plastik gitu ya teman-teman ya, kayak menggunakan tempat yang berbahan plastik sehingga sulit untuk terurai. Itu kata si bulenya ya teman-teman ya. Kita lihat komentarnya, ada banyak komentarnya nih ya teman-teman ya. Komentarnya itu ya, coba ke Palembang bang, pasti bersih tuh. Nah itu, wow tuh. Nah, bukan orang Indonesia loh yang ngomong nih. Nih ya, bukan orang Indonesia loh yang ngomong nih ya, bule ya. Tuh kita lihat komentarnya di bawah, ada 36 balasannya ya kak ya. Tuh pasti Malaides bilang ini bukan di Malaysia. Tuh ya, tuh iya tuh. Dia pro Indonesia, pantesan lah bilang gitu biar orang Indo senang. Salah mulu ya, bukan masalah pro atau enggaknya, dia udah datang langsung ke sono ya. Tuh bukan masalah biar buat bikin senang, dia udah datang langsung ke sono, lihat lokasinya ya kak ya. Tuh ya, nggak bisa terima ya fakta adik Malay ini ya. Kalau aku sih malu jadi kelewat. Ini semuanya komentar netizen, bukan komentar saya ya kak ya. Kita lihat lagi di bawahnya. Nah tuh, faktanya sudah disertakan dengan video. Tuh faktanya sudah disertakan dengan video, bahkan dia sampai datang ke sana ya teman-teman ya. Sabar ya, sabar. Ini bukan mencari, tadi benar kata si bulanya, ini bukan masalah Indonesia atau Malaysia yang lebih kotor, tapi bagaimana kita mencari solusi untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut ya teman-teman ya. Mungkin mulai dari kebiasaan, habit kita untuk membuang sampah atau menggunakan bahan-bahan yang gampang terurai ya teman-teman ya. Nah, ini ada juga pernyataan dari media di Malaysia terkait dengan sampah juga di sana ya teman-teman ya. Ini videonya nih.
Sikap sesetengah pengguna jalan raya yang suka membuang sampah sesuka hati ketika dalam perjalanan pulang berhari raya amat dikesali. Beberapa gambar dan video dikongsi di beberapa platform media sosial memaparkan keadaan sampah sarap bertaburan di tepi-tepi jalan, terutama di lebuh raya lingkaran tengah utama LTU menuju ke Gua Musang yang dibuang pengguna jalan raya. Sikap sesetengah pengguna jalan raya yang suka membuang sampah sesuka hati ketika dalam perjalanan pulang berhari raya amat dikesali. Beberapa gambar dan video dikongsi di beberapa platform media sosial memaparkan keadaan sampah sarap bertaburan di tepi-tepi jalan, terutama di lebuh raya lingkaran tengah utama LTU menuju ke Gua Musang yang dibuang pengguna jalan raya. Sehubungan itu, Exco Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang IR Razali Kasim menyarankan orang ramai agar menyediakan plastik untuk membuang sampah ketika dalam perjalanan pulang. So saya mengharapkan sangat-sangat so saya merayu pada pengguna jalan raya di sekitar jalan-jalan ini. Saya fahamlah dengan keadaan jam, kata ada kemudahan, tapi jangan jadikan sebagai alasan pada tuan-tuan perempuan untuk jadikan kawasan itu sebagai tempat pembuangan sampah. Pengarah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pemeriksaan Awam Pahang, Syahrudin Hamid mengakui tabiat membuang sampah di tepi lebuh raya bukan perkara baru namun dihadapi setiap tahun. Ini kerana sikap tidak bertanggungjawab segelintir pengguna itu bukan sahaja mencacatkan pandangan, malah boleh mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Jalan raya ni bukan tempat buang sampah. Jadi saya ingatkan bahawa kalau boleh semua pemandu-pemandu pengguna kenderaan ni supaya sediakan plastik sampah. Dalam kereta masing-masing buang sampah dalam plastik. Bila tiba sampai ke destinasi yang ada tong sampah baru kita buang sampah. Sebab kesian kepada petugas-petugas lain pasti mengutip sampah-sampah tu, dan ini menampakkan mencerminkan bahawa sikap pengguna jalan raya yang tidak berdisiplin lah. Syahrudin berkata, ketiadaan hentian rehat dan rawat R&R tidak sepatutnya dijadikan sebagai alasan bagi membuang sampah sesuka hati, terutama ketika singgah berehat di tepi laluan. Jadi kalau ngeliat sampahnya banyak banget ya teman-temannya di pinggir jalan loh ini ya teman-teman ya. Tapi tadi ini kayaknya beritanya pas habis Lebaran, habis hari raya ya teman-teman, nggak tahu hari raya Natal atau Lebaran. Yang jelas ini bukan video baru, tapi ini katanya terjadi setiap tahun ya teman-teman ya. Kebiasaan untuk membuang sampah di pinggir jalan itu selalu terjadi setiap tahun katanya, kata penyiar berita tadi. Ini dari berita dari Malaysia sendiri lagi-lagi ya teman-teman ya. Jadi kayak kebiasaan atau habit orang itu yang nggak di Indonesia aja, nggak di negara Malaysia aja, mungkin di beberapa negara juga habitnya masih ada yang seperti itu ya teman-teman. Tadi dibilang juga mungkin sebagian besar di Asia Tenggara masih seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ini parah sih, ini di pinggir jalan banget, dan wow, ini banyak kayak habis ada acara tontonan apa gitu kan. Kalau kita kan misalnya di Indonesia di lapangan tuh habis ada apa hiburan organ lah misalnya, itu paginya sampah bertaburan tapi langsung dibersihin. Yang ini parah sih, ini di jalan ini ya teman-teman ya. Waduh, kita lihat komentarnya ini. Komentarnya ada berapa komentar? Oh, komentarnya cuma satu ya. Nggak usah gue bacain lah ya. Tuh ya, baca sendiri lah ya. Nah, kita lihat video yang lain aja dah. Otak korang ni normal ke tak buang sampah ni dekat tempat yang bukan sepatutnya? Assalamualaikum. Ini nak salahkan siapa? Korang boleh tengok macam mana keadaan kat sini. Di sini bukan tempat pembuangan sampah, tapi korang tengok berapa banyak sampah dekat sini. Sampai bila mindset segelintir rakyat Malaysia nak berubah? Janganlah buang sampah bukan di tempat yang sepatutnya. Buanglah sampah di tempat yang sepatutnya. Kau boleh tengok. Kalau aku bersihkan pun kawasan ni, aku yakin, aku percaya akan ada lagi. Kalau pihak-pihak yang bertanggungjawab datang bersihkan pun sama juga akan ada lagi. Inilah sifat manusia, segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab. Aku rasa manusia yang segelintir tidak bertanggungjawab ni, korang pergi cek mental korang ke hospital, korang mesti ada penyakit. Inilah penyakit korang. Sini bukan tempat buang sampah, tapi korang buang juga sampah. Kalau korang, otak korang ni normal ke tak buang sampah ni dekat tempat yang bukan sepatutnya?
Oke, teman-temannya itu ada salah satu kreator atau TikToker dari Malaysia atas nama Aimee Catchall nih ya, COL nih kayak teman-temannya akunnya ya teman-temannya. Yang ini baru banget, kalau ini videonya baru banget nih. Ini dia apa ya, nunjukin kekesalannya kepada masyarakat Malaysia, mungkin sebagian masyarakat yang masih memiliki mental-mental yang suka membuang sampah bukan pada tempatnya. Jadi si abang ini kesel banget nih ceritanya di sini. Dia berkata-kata sampai, cobalah cek kalian, cek mental kalian, siapa tahu itu ada penyakitnya. Karena kalau misalnya kalian kagak sakit, kenapa sampai buang sampah yang bukan di tempatnya gitu ya teman-teman ya. Itu kekesalan juga. Nah sebenarnya ini ya bukan terjadi di Malaysia saja, di negara manapun mungkin masih ada. Tadi berulang-ulang gue bilang karena permasalahan sampah itu adalah permasalahan dunia ya teman-teman, bukan masalah kita mencari di mana yang lebih banyak gitu kan. Nah awalnya yang munculan videonya kan bilang katanya di Indonesia tempatnya sampah gitu kan, makanya ini ada yang mengcompare ya teman-teman, mengcompare, membandingkan dan mencari, bahkan sampai seorang bule itu datang langsung ke Malaysia buat tunjukin apakah Malaysia lebih bersih dari Indonesia gitu ya teman-teman ya. Nah ini ada si abangnya sendiri, kreator dari Malaysia yang bilang, waduh ternyata masih ada di sini orang-orang yang ngebuang sampah itu masih sembarangan gitu ya. Disayangkan sekali ya teman-teman ya. Ini lihat ada 126 komentarnya ya kak ya tuh. Bukankah Islam mengajarkan kita supaya jadi pembersih lebih lagi ke atas diri kita sendiri? Ya bener ya kak ya tuh. Allahu Akbar tuh. Lokasi tuh, ada yang nanya lokasi di mana. Nah dibalas nggak? Oh kagak dibalas. Nah ya, pentingkah diri sendiri, pentingkan diri sendiri. Ini ada lagi komentarnya panjang nih ya kak ya tuh. Logi-logi pembakaran sampah perlu dibina untuk semua jenis sampah. Syarat sebuah gedung besar untuk recycle perlu ada. Oke, ternyata di sana juga masih kurang ya penanganan terhadap sampah, kayak mungkin fasilitas-fasilitas yang memisahkan sampah organik dan non organik gitu ya teman-teman ya tuh ya. Taman Gembira pun ada macam nih tuh. PM dekat mana tuh? Dia orang ni nama ni je buang, tak kira tempatnya, malas nak pergi tempat yang sepatutnya tuh. Itulah tuh, betul tuan, terbiak mereka nak jalan senang. Tuh pihak berkuasa tak rajin buat rondaan, maksudnya tuh tak boleh juga nak salahkan mereka ya bang. Kalau manusia yang buang ini dia jadi manusia yang bertanggung jawab ya. Saya rasa insya Allah tak ada sampah-sampah macam nih. Oh tadi nyalahin petugasnya yang jarang ronda, maksudnya jarang berpatroli terkait sampah. Kagak bisa juga disalahin petugasnya, kata netizen yang satunya. Kalau misalnya kita memiliki kesadaran masing-masing manusianya, kagak akan bakalan ada kejadian seperti ini gitu maksudnya. Nah mungkin yang terpenting bersama-sama, kalau gue di sini pengen mudah-mudahan yang nonton video ini rame ya teman-teman. Ini bukan masalah Indonesia atau Malaysia yang lebih kotor, gue cuma pengen mengkampen gitu, mengkampanyekan bahwa marilah kita sadar dan aware terhadap sampah. Kalau misalnya kita habis makan ya kita rapikan, buang sampah pada tempatnya, terus sebisa mungkin menggunakan bahan-bahan yang gampang diurai, sekecil mungkin menggunakan bahan-bahan plastik untuk kantong gitu ya teman-teman ya. Jadi pesannya itu aja lah ya teman-teman ya. Di sini gue pengen bilang terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.